1000-an dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-13415469 atas nama Gereja Kristen Navilision, atau dapat ditransferkan melalui GoPay dengan cara scan barcode di sini atau melalui nomor telepon di 08164693412 atas nama Gereja Kristen Navilision Pusat. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Shalom jemaat GKNS semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kalau semua jemaat GKNS masih aman di dalam perlindungan Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah di penghujung tahun. Saat ini kita mau mulai ibadah online kita di minggu terakhir tahun 2020 ini. Mari kita sama-sama untuk menyatukan hati kita. Kita mau mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Amin.
Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk berkat pemeliharaan-Mu ya Bapa. Selama setahun ini, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya Engkau Tuhan, tangan-Mu menolong, Engkau yang melindungi kami ya Tuhan. Biarlah berkat Roh-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau lebih lagi memuliakan Engkau, memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkaulah, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Semuanya masih semangat kan di rumah? Meskipun di tengah pandemi yang seperti ini, kita mau lebih lagi semangat lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan, ditinggikan pujinya.
Mari jemaat kita berdoa dahulu saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami mohon pimpinan, sebentar kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus tolong urapi, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, menerangi hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Kau. Mohon berkat pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun berada, di rumah saat ini, ketika kita boleh bersama-sama beribadah secara online, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang maha hadir, dimanapun, di sini, maupun di rumah-rumah keluarga jemaat. Ya, sebab itu saat ini mari kita buka hati kita tidak sekedar sedang melihat sebuah tayangan, tetapi kita sedang datang untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita boleh mencintai akan firman-Nya, karena itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua pada pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita mau renungkan berbicara tentang mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, ayatnya ada dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, sekali lagi di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita memelihara iman kita, berarti kita ini telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Kalau kita tidak memelihara iman kita, berarti kita tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik dalam hidup ini. Pertandingan dalam hidup ini tanda petik karena banyak hal nanti. Ya. Tetapi di sini Paulus menceritakan tentang sebuah pertandingan. Kita mengiring Tuhan, kita ikut Tuhan, itu berbicara seperti sebuah pertandingan. Jadi kalau kita memelihara iman kita
kita telah mengakhiri sebuah pertandingan itu dengan baik. Kita telah mencapai sebuah garis akhir dengan baik. Ya. Nah, ini yang menjadi tema renungan firman Tuhan dengan ayat yang tadi kita sudah baca dengarkan. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita berbicara tentang memelihara iman, apa sih memelihara iman itu? Kita tahu, iman itu berbicara sesuatu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, yang berhubungan dengan sebuah kepercayaan, dengan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya iman berarti kita punya sebuah pengharapan. Ya, walaupun kita belum melihat apa-apa, kita percaya walaupun buktinya belum ada. Jadi iman berbicara tentang sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sebuah kepercayaan yang begitu utuh, bulat kepada Tuhan, sekalipun walaupun ada sebuah masalah yang begitu rumit, yang begitu berat, yang sedang dihadapi. Tapi orang yang memelihara imannya, dia akan tetap teguh, dia akan tetap kokoh, dan dia akan tetap kuat. Nah, dialah orang yang menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Rasul Paulus katakan demikian. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, coba kita lihat sebentar ke belakang. Siapakah orang-orang yang telah memelihara imannya? Dan siapakah orang-orang yang justru kehilangan imannya? Imannya tidak dijaga, akhirnya terjatuh. Kita tahu sejak awal mula dunia ini diciptakan, ya, di Taman Eden Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk yang terakhir adalah manusia, Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kita tahu singkat ceritanya, mereka akhirnya gagal. Iman mereka jatuh. Mereka tidak berpegang lagi kepada janji Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mereka menggunakan akan kekuatannya sendiri. Yang mungkin kalau pada saat itu posisinya kita ada di dalam posisi itu juga sebuah pertanyaan. Mungkin kita sekarang dengan mudah mengatakan mereka jatuh dalam dosa. Tapi kalau saat itu posisi kita seperti mereka, pertanyaannya apakah kita akan menyelesaikan pertandingan dengan baik? Artinya kita tidak akan melanggar perintah Allah. Jadi akhirnya Hawa tergoda oleh ular, setan yang menjelma menjadi ular dan kemudian memakan buah itu. Dan akhirnya buah itu setelah Hawa makan diberikan kepada Adam dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Mereka kemudian melahirkan generasi, ya, anaknya yang pertama adalah Kain dan kemudian Habil. Masih ingat peristiwanya? Siapa yang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik? Kain akhirnya tidak mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dia iri hati karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Kain asapnya tidak naik ke atas. Kecewa, pahit hati, luka hati, timbul kemarahan, timbul kebencian, akhirnya punya sebuah niat untuk membunuh Habel. Dan kita tahu akhirnya Kain tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya. Dan kita tahu sejarahnya dari terus menerus, akhirnya ada contoh-contoh yang generasi yang melahirkan generasi yang mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik. Akhirnya Habel digantikan oleh Zet. Ya, Zet dilahirkan, dari Zet inilah lahir keturunan. Salah satunya adalah Henok. Henok diangkat hidup-hidup oleh Allah. Berumur 365 tahun diangkat. Hidup-hidup Tuhan berkenan kepada Henok. Ya, Metusalah
keturunannya lagi yang menyampaikan sebuah pesan bahwa akan ada sebuah bencana besar. Ya, kita tahu itu sebuah peristiwa zaman Nuh. Ya. Tapi yang lain-lainnya kalau kita lihat nanti garis keturunan daripada Kain, ya, banyak pribadi-pribadi yang akhirnya menjauh dari Allah, gagal untuk memelihara imannya, jatuh di dalam sebuah kejahatan, jatuh di dalam sebuah dosa yang mengikat, yang menggerogoti, yang merusak, sehingga tidak punya daya untuk melawan. Akhirnya dalam Kejadian pasal 6 dikatakan kecenderungan hati manusia selalu berbuahkan kejahatan. Kecenderungan hati manusia selalu berbuahkan kejahatan. Ya, kita lihat peristiwanya, mereka pesta kawin, mengawinkan, pokoknya berpesta pora, berbuat kejahatan, dosa. Dan Tuhan berkata, semua itu Tuhan melihat di dalam Kejadian pasal 6 itu, dan melukai akan hati Tuhan, membuat Tuhan menjadi kecewa. Akhirnya Tuhan memutuskan, itulah peristiwa Bahtera Nuh dan air bah. Bukan Tuhan tidak mencintai manusia, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ya, tapi yang mereka tidak mau, karena mereka berpikir mana mungkin air bah akan datang. Ya, akhirnya yang datang itu adalah hewan-hewan sepasang-sepasang. Padahal manusia lebih berharga di mata Tuhan. Tetapi karena manusia ini sifatnya keras hatinya, akhirnya jatuh di dalam dosa, tetap hidup di dalam kejahatan, ya, tidak mengakhiri pertandingan dengan baik, rusak, hancur akan imannya. Kita lihat di dalam sejarah banyak pribadi-pribadi yang akhirnya tidak memelihara imannya. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dalam beberapa hari ke depan. Mari kita periksa diri. Ya, kita periksa diri. Kita tahu akhirnya seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Dia jual ke Yakub, adiknya. Jadi hak kesulungan kenapa Yakub yang menerima? Kita nggak bisa menyalahkan Yakub juga, walaupun memang caranya ketika diberkati oleh Ishak, ya, di sana Yakub mengaku sebagai Esau. Tapi secara kejadian Esau sudah tegas, jelas, saya berikan hak kesulungan ini, tapi berikan semangkuk kacang merah kepada aku. Jadi jangan sembarangan dengan sebuah apapun sikap, tindakan, perbuatan, perkataan. Ya. Kita lihat lagi, ya, siapa lagi yang mengakhiri pertandingan imannya tidak dengan baik? Kita lihat sebuah peristiwa, Saul akhirnya tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia lebih takut kehilangan tahtanya, dia lebih takut kehilangan hartanya. Akhirnya dia dengan sembrono, ketika musuh sudah dekat, mestinya setiap peperangan harus korban bakaran, dan seorang imam, ya, Nabi Tuhan saat itu, mestinya yang melakukannya. Samuel mestinya yang melakukannya. Tapi Saul menunggu-nunggu Samuel belum datang-datang, musuh sudah semakin dekat, akhirnya dia lakukan sendiri korban bakaran itu. Padahal itu Tuhan tidak berkenan. Semestinya Samuel yang melakukannya. Makanya Tuhan berkata, mendengar itu lebih baik, taat lebih baik daripada membawa korban bakaran. Jadi sebanyak apapun kita membawa korban bakaran kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak taat, iman kita tidak benar, akhirnya semua menjadi tidak benar di mata Tuhan. Mari jemaat yang Tuhan kasihi,
Di dalam kita mengakhiri sebentar ini tahun 2020, kita periksa hati kita. Jemaat, termasuk saya juga. Ya, nggak ada yang sempurna. Saya juga masih belajar. Ya, untuk hal-hal yang memang saya harus perbaiki, introspeksi diri. Karena kita semua sedang berlari-lari ke sebuah tujuan, kepada panggilan sorgawi, kata Rasul Paulus katakan. Ya, dan kita belajar melupakan apa yang di belakang, berlari-lari kepada tujuan. Jangan kita terus ingat dengan masa lalu, kekecewaan, kepahitan, luka, kegagalan, bahkan segala hal yang membuat akhirnya kita nggak bisa move on, kita nggak bisa maju bergerak. Ya semua kita pernah mungkin mengalami hal-hal begitu ketika menghadapi sebuah masalah. Itu wajar, tapi kita harus bangkit lagi. Kita harus bangkit. Kita harus menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kita harus mencapai garis akhir. Jemaat yang Tuhan kasihi, yuk sama-sama kita saling menyemangati. Saya juga perlu disemangati. Saya juga manusia darah dan daging. Saya juga bisa jatuh. Saya juga bisa mengalami kecewa. Sama, ya. Hanya karena saya dipercayakan sebuah jabatan, ya, seorang hamba Tuhan. Yang memang itu menjadi satu hal yang tidak mudah. Tapi kita semua sama-sama manusia. Yesus pun adalah manusia. Ketika dipukul sakit, ketika diejek, dihina punya perasaan. Tapi Yesus memberikan sebuah keteladanan. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia telah menyelesaikan dengan baik pertandingan imannya. Ya, sampai detik dan saat terakhir di Bukit Golgota di atas kayu salib. Tidak ada satu celah, satu titik, noda pun kesalahan yang dilakukannya. Yesus menunjukkan sebagai manusia bahwa bisa berhasil untuk hidup benar, untuk menyelesaikan pertandingan iman dengan benar. Itu yang memberikan semangat buat kita semua. Ya, Yesus pun pernah mengalami ketakutan ketika menghadapi sebuah masalah. Ingat berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu. Yesus aja juga berdoa kalau boleh cawan penderitaan ini nanti sebentar ditampar, sebentar diejek, ditendang, dipukul, diludahi, dihina, bahkan dipakukan, dicambuk, dikasih mahkota duri. Semua udah terbayang oleh Yesus sebagai Tuhan, dia tahu. Makanya secara manusia takut. Bahkan ketika berdoa, peluhnya seperti mengeluarkan tetesan darah. Itu karena sebuah rasa takut yang begitu luar biasa. Tapi Yesus memberikan sebuah keteladanan. Ya, dia datang berdoa, minta kekuatan, dan akhirnya malaikat datang memberi kekuatan, dan akhirnya Yesus bangkit. Yesus bangkit, dan ketika dia mau ditangkap, ya, Yesus tidak neko-neko, saya orangnya, ya, dan ditangkap Yesus. Ada sebuah kekuatan. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, yuk sama-sama, ya, kita tetap semangat, walaupun banyak hal dan rintangan yang ke depan juga kita masih belum tahu, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Tapi yuk kita semua harus saling menyemangati. Kita semua harus saling menguatkan. Jangan kita lihat-lihat yang di belakang. Kita mulai persiapkan yang ke depan. Ya, karena begitu nilainya begitu mahal. Kalau kita sampai nggak mencapai garis akhir. Kalau kita nggak mencapai garis akhir, bayarannya terlalu mahal. Kalau kita nggak menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, bayarannya terlalu mahal. Saya tidak usah jelaskan apa artinya itu mahal bayarannya. Ya, tapi berbahagialah. Kalau saat ini kita tetap semangat. Seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Bukan hanya untuk aku saja. Tapi bagi setiap orang yang menantikan akan kedatangan Tuhan.
Artinya kita pun semua akan menerima mahkota dari Tuhan. Kalau kita menyelesaikan pertandingan ini semua dengan baik. Ada pesan penting sebelum mengakhiri ini. Apa yang Tuhan mau pesankan? Ya, seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus di 2 Timotius 4 tadi ayat yang ke-7, tapi yang di ayat yang ke-5-nya di sana ada sebuah pesan supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Apa sih? Di sana dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Ya. Di dalam Amsal Sulaiman katakan, orang yang bisa menguasai dirinya, dia seperti seorang pahlawan. Seorang pahlawan bisa mengalahkan sebuah kota. Artinya luar biasa sekali kalau orang bisa menguasai dirinya. Dia itu dikatakan seperti seorang pahlawan yang menguasai dirinya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, berapa banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak bisa menguasai dirinya? Simson yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa dengan kekuatannya. Ya, mau singa, mau beruang, dia hancurkan begitu saja. Mau lawan musuh berapa banyak, dia lawan. Tapi ketika dia sudah mulai tergoda oleh kesenangan dunia, oleh dosa, dia akhirnya jatuh. Dia tidak memelihara imannya. Akhirnya kehilangan kekuatan Tuhan. Akhirnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Walaupun di saat-saat terakhir hidupnya, setelah matanya pun dibutakan, dia harus kerja paksa. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan sekali ini saja. Beri aku kekuatan ini sekali lagi. Jemaat, Tuhan masih baik. Tuhan kasih kekuatan kepada Simson. Dan dia akhirnya merobohkan pilar-pilar dari musuh itu. Dan hancurlah istana yang besar itu, menewaskan ribuan orang. Ya, Simson akhirnya menyadari penyesalan, tapi kalau bertobat itu lebih bagus. Daripada bertobat ketika sudah terlambat. Buka hati kita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini, sebelum kita menutup buku di tahun 2020 ini, mari kita periksa diri kita, evaluasi. Ya. Itulah nasihat Paulus untuk bisa memelihara iman ini dan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Kuasai diri dalam segala hal. Ya. Kuasai emosi kita, kuasai keinginan kita, kuasai akan pikiran kita. Enggak mudah memang. Tapi kita harus minta kekuatan, pertolongan Roh Kudus, dan kita harus dituntun oleh terang firman. Kita harus baca firman, merenungkan, minta kekuatan dari Roh Kudus. Supaya dimampukan, ya, kita belajar untuk menguasai diri di dalam segala hal. Ya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Doakan siapapun yang mungkin pernah mengecewakan, melukai. Ya. Relakan, lepaskan segala hal yang mengikat di dalam diri kita. Ya, minta kekuatan Tuhan. Nah, yang kedua, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Yang tadi yang pertama ini di 2 Timotius 4 ayat yang kelima ini, kuasai diri dalam segala hal. Dan yang kedua, sabarlah menderita. Sabar menderita. Aduh, menderita apa? Menderita dalam hal ini kita bisa lihat dari hal-hal yang kecil. Ya. Menderita karena ketidakadilan. Menderita oleh karena sebuah hal yang membuat kita akhirnya menjadi terluka. Menderita oleh karena situasi dan kondisi mungkin dalam keluarga. Baik engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Mungkin ada di dalam situasi keluarga yang engkau merasa tidak nyaman. Engkau merasa, kenapa Tuhan? Ya, itu salah satu bagian untuk kita belajar menderita.
Belajar sabar menderita. Sabar menderita. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, sekali lagi, kalau kita bicara gini sepertinya gampang ya. Kita lagi bicara, saya juga lagi menyampaikan firman Tuhan ini sabar menderita. Tapi kalau lagi praknya kejadiannya, sabar nggak kita menderita oleh karena sesuatu yang semestinya kita nggak perlu alami, kalau kenapa saya yang mengalami? Tapi orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik, perlu memiliki kesabaran untuk menderita. Jelas ini bukan kekuatan kita lagi, sekali lagi. Kalau kita nanti mau baca di dalam buah-buah roh, ada 9 buah roh. Ini disebutnya R-nya bukan R kecil, tapi R besar, buah roh. Berarti Roh Kudus yang akan mengerjakannya di dalam diri kita. Ya, ada kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, kesetiaan. Itu semua buah-buah roh yang Roh Kudus kerjakan. Tapi masalahnya ketika Roh Kudus mau bekerja di dalam diri kita, hati kita lembut enggak? Hati kita seperti tanah yang subur enggak? Kalau hati kita enggak seperti tanah yang subur, enggak lembut, susah untuk ditanamnya. Dan enggak akan tumbuh apalagi menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau buah roh kesabaran ini ada di dalam diri kita, sabar menderita, ya, kita harus minta pimpinan pertolongan Roh Kudus. Ya, menguasai diri dalam segala hal, pertolongan Roh Kudus. Ya, hati kita rela mau dibentuk diajar. Sabar menderita, Roh Kudus juga yang tolong. Yuk, jemaat sama-sama. Ya, kita nggak ada, sekarang nggak ada yang sempurna, nggak ada ya. Saya, siapapun nggak ada yang sempurna, semua. Kita sekarang ini lagi berjuang. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 nanti baca. Ya. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Aku telah berjuang mengakhiri pertandingan iman ini dengan benar. Dan nasihatnya, rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Apa ya nasihatnya? Kok rebut hidup yang kekal? Bukankah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memiliki keselamatan? Ya, betul. Tapi keselamatan ini perlu dijaga. Keselamatan perlu dipelihara. Keselamatan ini jangan sampai lepas. Oleh karena kita nggak berjaga-jaga. Itu disebut rebutlah hidup yang kekal. Jadi ini butuh sebuah perjuangan. Jelas sekali lagi, jangan pakai kekuatan sendiri. Kembalikan lagi, Roh Kudus yang akan menolong kita. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih, untuk mengakhiri pertandingan dengan baik, di dalam 2 Timotius 4 ya, ayat yang kelima itu, di sana katakan kita harus sabar kepada Tuhan, harus sabar kepada sesama kita, harus sabar di dalam kita menderita. Ya, kuasai diri dalam segala hal, sabarlah menderita, dan yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Di bulan ini masih bulan Natal. Ya, Yesus lahir dengan satu kabar baiknya, bahwa seorang anak telah lahir, dia menjadi juru selamat, penebus dosa umat manusia. Itu good news. Itu kabar baik. Itu Injil. Artinya melalui kehidupan kita belajar untuk mencapaikan kabar baik ini. Ya. Bahwa ada satu hal yang begitu sangat penting dalam hidup ini, yang perlu dipikirkan, yang perlu diperhitungkan. Tidak boleh gegabah. Karena setelah kehidupan di sini harus ada kehidupan selanjutnya. Kehidupan di mana yang akan kita tuju. Ya. Dan berbahagialah. Yesus katakan dalam Yohanes 10 katakan. Dalam Yohanes, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Itulah yang Tuhan sampaikan. Dan itulah kabar baik. Ya. Dan yang terakhir di sana, yang keempat,
tunaikan tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Itu di 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, satu saat Tuhan itu pergi meninggalkan sebuah kepercayaan kepada hamba-hambanya. Tolong kamu kerjakan ini. Saya mau pergi keluar negeri, saya akan nanti balik lagi. Dan ketika kembali lagi, tuannya itu akan melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Di firman Tuhan di sana dikatakan dalam Matius, ini Yesus yang sedang khotbah, dia memberikan perumpamaan seperti demikian. Ya, tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang tahu apa yang dikerjakan, yang diinginkan oleh tuannya. Tapi hamba yang jahat, dia akan memuaskan dirinya, keinginannya, keegoisannya. Ya, dia tidak lagi di dalam panggilan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, jadi pesan yang terakhir saat ini. Seperti kita mau mengakhiri tahun 2020 ini. Yuk, sama-sama kita juga saat ini evaluasi diri kita. Tugas pekerjaan pelayanan apa yang Tuhan percayakan, yang masih harus kita kerjakan. Walaupun saat ini pandemi terbatas, tapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku bisa menyelesaikan Tuhan tugas pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Entahkah mengirim WA, entahkah menelepon, pokoknya segala hal. Apa yang Tuhan masih bisa percayakan, entahkah engkau berdoa di rumah, lakukanlah semua tugas pelayanan. Ya, karena di dalam Wahyu 22 ayat 12 katakan, aku datang segera, aku akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat yang Tuhan kasihi semua, yang berada di rumah, dimanapun berada saat ini, kita datang menghampiri Tuhan, kita memohon berkat Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu, katakan terima kasih, karena Tuhan sudah memeliharakan kita dari awal tahun sampai menjelang akhir tahun ini, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi angkat suara kita. Terima kasih, oh terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau di penghujung Tuhan tahun 2020 ini, kami Tuhan sebentar akan mengakhiri Tuhan di dalam beberapa hari ke depan ini. Terimalah segala ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan segala pujian kami atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah Tuhan berhenti, bahkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat atas setiap kami Tuhan umat-Mu. Sebab itu kami percaya Tuhan, bukan kekuatan dan bukan gagah kami,
Kalau sebentar ini kami boleh Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini, tapi kami percaya semua oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kami menyelesaikan sampai garis akhir. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih. Biarlah Bapa Kau berkati bagi setiap kami jemaat-Mu, dimanapun berada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Engkau Tuhan akan melawat setiap keluarga umat-Mu dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Kau jamah satu lepas satu. Tuhan, Kau yang tahu setiap masalah, Kau yang tahu setiap pergumulan Tuhan, Kau yang tahu setiap Tuhan apa yang menjadi beban Tuhan, apa yang masih menjadi sebuah pengharapan Tuhan, bahkan hal-hal yang masih menjadi sebuah pertanyaan Tuhan, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan Tuhan, dalam studi, dalam setiap langkah kehidupan umat-Mu. Tuhan, Engkau yang akan turut campur tangan, menyelesaikan semua Tuhan, memberkati semua Tuhan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan Tuhan. Sebab itu biarlah pada saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri dalam ibadah ini, Tuhan Kau tilik, Engkau akan melawat Tuhan setiap keluarga umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, lepaskan berkat satu lepas satu Tuhan. Ini menjadi doa kami Bapa. Ini menjadi Tuhan permohonan kami. Engkau yang curahkan saat ini Bapa. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang bergumul diberikan jalan keluar Tuhan. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa pada saat ini, berkati juga Tuhan. Bagi yang berulang tahun, berkati. Untuk Ezra Lumban Gaul Tuhan pada tanggal 29 Desember ini, berkati. Biarlah Tuhan boleh dipenuhi dengan sukacita, sehat, panjang umur, dan sejahtera Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Tuhan buat Bapa dan Ibu Gembala senantiasa. Berikan kesehatan, berkat perlindungan, damai sukacita-Mu yang memberkati senantiasa dalam kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Untuk putra, putrinya, cucunya, semua Tuhan ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bahkan bagi hamba-hamba-Mu juga Tuhan berkati. Bapa, dimanapun berada pada saat ini, Tuhan Engkau yang memberkati satu lepas satu. Bagi setiap pengurus pengerja yang boleh Tuhan bersama-sama sebentar mengakhiri Tuhan di dalam Tuhan tahun 2020 ini beserta dengan semua jemaat-Mu, biarlah Engkau yang berkati semua Tuhan. Kami mengangkat tangan, biarlah Engkau yang mengulurkan tangan pada saat ini. Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat, karena Engkaulah sumber berkat itu sendiri Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai tahun depan 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafilision, atau dapat ditransferkan melalui GoPay dengan cara scan barcode di sini
sini atau melalui nomor telepon di 08164693412 atas nama Gereja Kristen Navilision Pusat. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini.